Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba uh, memberikan satu tutorial tentang instalasi Kali Linux. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nikmah Daulae. Saya salah satu staf pengajar di SMKN 1 Kota Bekasi. Oke, kita langsung ya. Kita mulai. Saya akan coba share screen. Oke, di sini kita akan mencoba menginstalasi suatu sistem operasi namanya itu Kali Linux. Pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, selanjutnya kita akan create Kali Linux yang baru biarpun udah ada di sini. Kita create Kali Linux yang baru. Oke. Namanya Kali Linux 2. Oke. Kemudian RAM-nya itu kita bisa kasih misalnya 3 GB lah. Sebenarnya sih untuk RAM itu tergantung dari si perangkat kita. Karena kebetulan saya memiliki RAM 12 GB, ya saya coba lebih besarin instalasinya supaya nanti lebih cepat. Oke, kita lanjut. Harddisknya kita karena menggunakan harddisk yang baru, kita create new. Nah, tipenya kita boleh VDI, VHD, atau PMDK. Di sini saya menggunakan VDI. Nah, storage-nya secara fisikal kita pilih dynamic alokasi. Nah, ini pad-nya. Pad-nya supaya tidak berat di C-nya. Supaya tidak berat di C-nya, saya coba lemparin ke directory D. Kemudian ada namanya itu online class. Online class. Nah, di sini. Saya akan simpan Kali Linux. Oke. Kemudian harddisknya saya akan kasih sebesar 80 GB. 80 GB. Kemudian kita create. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan coba atur networknya. Networknya ini, karena saya terkoneksi ke internet, storage-nya, networknya, saya akan merubah ke bridge adapters. Nah, koneksinya wireless ya. Wireless. Oke. Kita coba start. Nah, di sini dia akan meminta nanti file isunya. Kebetulan di sini udah ada Kali Linux karena sebelumnya saya udah install. Kali Linux yang saya gunakan itu 2019 versi 3 AMD 4.ISO sekitar 2 GB. Oke, saya start. Nah, tampilan di sini di Kali Linux yang pertama ini ada live, ada AMD, kemudian ada force, ada USB. Nah, di sini kita tidak menggunakan live, kita akan menggunakan install yang ini berarti dia berbasis teks. Kalau yang ini berbasis GUI. Kita coba berbasis GUI. Oke, kita tunggu prosesnya. Proses instalasi Kali Linux. Apa sih Kali Linux itu? Nah, Kali Linux itu salah satu sistem operasi untuk apa ya? Nanti kita coba cari ya. Di sini kita akan pilih bahasa yang kita gunakan di sini bahasa Inggris. Oke, kita pilih continue. Kemudian lokasi kita pilih other. Kemudian kita cari Asia, kemudian kita continue.
Nah, kita pilih kita di negara mana. Kebetulan kita berada di Indonesia. Locate biasanya itu NUSUTP 8 United States. Nah, keyboardnya kita menggunakan bahasa Inggris saja. Karena nanti kalau bahasa Arab kita nggak bisa menerjemahkannya. Karena kita bukan orang Arab. Kalau misalnya keyboardnya bahasa Cina, ya kita bukan orang Cina. Kita orang Indonesia gitu. Ya, kita pilih keyboard Indonesia ada nggak sih? Gitu. Oke, di sini load instalasi komponen from sini. Dia akan ngeload beberapa komponen yang akan dibutuhkan di Kali Linux-nya. Nah, sambil nunggu ini, kita coba browsing Kali Linux. Kali Linux itu apa? Nah, secara teori Kali Linux ini basisnya itu Debian di sini. Nah, dia distribusi dari salah satu sistem operasi Debian. Nah, logonya ini testing program yang menggunakan cyber management. Jadi dia salah satu sistem operasi yang digunakan untuk mencari atau men-scan atau digunakan oleh hacker. Nah, di sini persyaratannya Kali Linux itu minimal 3 GB hard disknya, minimum RAM-nya 256. Kemudian direkomendasikan 10 GB, kemudian RAM-nya itu 2 GB. Oke. Itu salah satu pengenalan dari satu Kali Linux. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa hostname-nya apa. Nah, di sini kita coba Kali Linux. Kali Linux. Boleh diganti, boleh enggak. Domain name kosongin aja. Karena kita nanti bikin DNS-nya itu di Debian. Passwordnya, silakan masukkan passwordnya yang mudah diingat. Atau kalau misalnya kalau untuk percobaan yang mudah aja. Tapi kalau misalnya itu secara real jangan. Buat rumusan atau password yang alay. Yang terdiri dari huruf, angka, simbol, dan sebagainya. Nah, clock-nya kita akan sesuaikan dengan zona kita itu kita wilayah Jakarta, bukan di Papua. Oke. Berikutnya dia akan mendeteksi partisi. Apakah kita menggunakan partisi semuanya yang tadi sekitar 80 GB atau enggak. Nah, di sini partisi ini kalau yang paling atas kita gunakan semuanya. Kalau yang kedua dibuat di LVM, yang ketiga dienkripsikan, kemudian yang keempat manual. Manual ini kita bagi dari 80 itu misal 40 yang C-nya, 40 yang D-nya. Tapi kita di sini kita coba semuanya aja dulu. Manual nanti aja.
pembagian partisinya. Oke. Kita pilih VirtualBox. Nah, all in partisi recommended for new user. Karena kita baru, kita coba yang atas. Kalau misalnya kita udah ahli, berarti kita akan bagi nih. Misalnya di home-nya berapa, di datanya berapa gitu. Oke. Kita pilih semua dulu. Nah, di sini dia akan melihat bahwa di root-nya ini dia menggunakan extended 4, kemudian swap-nya itu 3,6 GB. Ini swap-nya. 82, kemudian logicalnya itu 3,6. Apakah ini sesuai? Kalau misalnya kita mau merubah, pilih yang undo. Kalau misalnya udah sesuai, pilih yang finish. Kita continue. Oke. Dia akan menanyakan lagi, benar nggak? Gitu. Partisinya ini loh. Partisi 1, dia SDA, extended 4, partisi 5 itu SC, SI2 itu sebagai sub. Oh, itu tulis ya. Kita pilih continue. Oke, kita akan tungguin. Sambil nungguin, kita cek di sini. Mengenal apa itu Kali Linux, sejarah dan kelebihan fiturnya. Nah, di sini dia menyebutkan bahwa Kali Linux itu istilah atau beda dengan Windows. Di Windows tampilannya beberapa icon pilihan menunya. Kalau di Linux ya dia menyarankan di sini bahwa si Kali Linux ini ya ingin belajar hack orang. Nah, bagi para hacker pasti sudah tidak asing lagi dengan Backtrack, yaitu sebuah distro Linux yang bertujuan dengan penetrasi testing keamanan pada sistem jaringan. Kali Linux mempunyai kurang lebih 300 tool yang ada di dalamnya dengan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas tentang apa itu Kali Linux, sejarah, dan cara kerjanya. Kita lihat nanti videonya. Kita lihat sejarahnya sambil nungguin proses instalasi. Ini dia akan menginstalasi sistem. Di sini dia prosesnya ini lumayan agak lama. Makanya saya menjelaskan beberapa sejarahnya dulu. Nah, Kali Linux itu adalah satu sistem operasi berbasis Debian. Nah, dia turunan dari si Debian yang dikembangkan oleh Offensive Security. Dari segi tampilannya, Kali Linux memiliki tampilan sederhana dan tidak terlalu mencolok. Dan penggunaannya pun tergolong cukup mudah, sehingga sangat baik untuk para pemula melakukan penetrasi pada jaringan. Selain terdapat di PC, Kali Linux juga membuat RAM yang dapat di Android disebut Kali Nether yang memiliki tugas yang sama. Kali Linux merupakan reinkarnasi daripada Backtrack, salah satu distro yang diciptakan secara khusus supaya memenuhi keperluan dalam penetrasi atau testing sebuah sistem keamanan komputer. Jadi si Kali Linux ini diciptakan atau dibuat supaya menguji keamanan daripada suatu sistem operasi atau dalam suatu jaringan. Nah, Kali Linux ini merupakan diperkirakan akan lebih stabil serta powerful dari generasi sebelumnya, yakni Backtrack. Pengembangan secara umum sesuai dengan standar pengembangan Debian, penulisannya paling barunya sekarang ini yaitu Kali Linux 107 yang dirilis pada 2014. Ini masih yang lama, yang kita pakai tadi itu 2.5
Nah, Kali Linux telah dikembangkan serta didanai oleh Offensive Security sama dengan pendahulunya yaitu Backtrack. Jadi Kali Linux itu sebagai open source bisa didapatkan gratis. Toolnya itu ada hampir 300 tool yang harus dilakukan sebagai penetrasi testing dengan Kali Linux. Penampilannya yang ada pada sistem operasi mempunyai basis Linux ini dari segi penampilan sangat sederhana serta tidak mencolok. Termasuk golongan yang mudah. Oke. Dengan demikian, sangat bagus digunakan untuk pemula yang melakukan penetrasi jaringan. Bukan hanya di PC, adanya Kali Linux dapat menciptakan RAM yang ada di sistem Android. Nah, itu merupakan suatu perkembangan si Kali Linux. Sejarahnya Linux sendiri berarti Unix clones kernel yang ditulis oleh Linux Torvalds, jadi turunan dari Linux dengan bantuan program hacker dari seluruh dunia. Linux memiliki semua fitur yang dimiliki oleh Unix termasuk multitasking, virtual memory, shell library, daemon load, share copy, dan sebagainya. Dengan fitur sekelas real operasi sistem tersebut tidak membuat Linux menjadi mahal harganya. Justru Linux dapat diperoleh secara gratis. Kalaupun ada sedikit charge, itu hanya sebagai ongkos distribusi atau pembelian CD belaka. Jadi dia sifatnya itu gratis. Wih, masih lama nih. Masih lama. Nah, dengan fitur sekelas real operasi sistem operasi tersebut tidak membuat si Linux menjadi mahal. Harganya justru Linux dapat diperoleh secara gratis. Kalaupun ada sedikit charge itu hanya sebagai ongkos dari pembelian CD belaka. Linux didistribusikan di bawah General Public License, yaitu suatu lisensi di mana pemilik program tersebut memegang hak cipta, tetapi orang lain dimungkinkan menyebarkan atau bisa memodifikasi atau bahkan menjual kembali program tersebut, tapi dengan syarat source code-nya aslinya harus tetap disertakan dalam distribusinya. Linux pertama kali dikembangkan untuk PC berbasis i386 dan 486. Kemudian dikembangkan juga mesin-mesinnya hingga Linux berjalan di mesin DEC Alpha. Linux berjalan hanya dengan 150 MB. Harddisknya cuma sekitar 2 MB. Oke, itu sejarahnya. Kelebihan Kali Linux. Pengertian udah tahu kita bahwa si Kali Linux itu digunakan untuk menguji sistem keamanan dalam satu jaringan atau sistem operasi. Kelebihannya, streaming security serta update paket dari repository dari Debian. Oke, dari turunan si Debian. Wih, masih lama. Lumayan lama ternyata. Oke. Upload paket dari repository Debian, kemudian
paket file Debian dari masing-masing tool di Kali Linux. Jadi toolnya pada kali ini bisa digunakan oleh distro lain. Paketan jangka panjang. Nah, bisa menggunakan desktop, misalnya KDE, LXDE, SFCE. Kemudian update untuk versi Kali Linux terbaru, support jangka panjang, otomatis instalasi pada Kali Linux, custom ISO, dan bootstrap. Oke, mungkin ini kita stop share screen dulu. Kemudian kita pause dulu. Oke, kita akan coba cek apakah udah selesai apa belum. Alhamdulillah di sini udah selesai yang instalasi sistemnya. Apakah kita menggunakan network mirror? Ya, kita pilih nggak usah dulu. Biar nggak lama. Kemudian kita pilih continue. Configure the packet manager. Configure the packet manager. Kita tungguin. Nah, di sini dia akan meminta instalasi grup bootloadernya. Kita tungguin beberapa saat. Nah, udah. Install grup bootloader on hard disk. Nah, di sini kita pilih yes. Kita pilih continue. Kemudian device-nya kita pilih VirtualBox untuk letak grup bootloadernya. Nggak usah kita pilih manual. Kita pilih continue. Di sini dia akan menunjukkan satu finish instalasi. Jadi proses instalasi udah selesai. Tinggal kita menunggu beberapa saat lagi yang proses tahapan kita instalasi Linux akan selesai ketika dia akan ada nanti tombol finish. Nah, kita tungguin lagi. Lumayan. Nah, lumayan waktunya ya untuk menginstalasi satu kali Linux aja. Kita lihat di kesimpulan dan penutup bahwa Kali Linux merupakan sebuah sistem operasi berbasis Debian yang cukup mudah digunakan oleh pemula. Bahkan Kali Linux itu bisa digunakan oleh distro yang lain yang masih satu turunan dengan Linux Debian seperti Ubuntu atau Blanco. Belum selesai. Nah, fitur-fitur dari Kali Linux sendiri beragam yang mempunyai 300 lebih tool tadi. Difungsikan sebagai alat penetrasi testing gratis sampai kapanpun. Open source, Git free, mengikuti FHS
komplain hingga dukungan perangkat wireless yang luas. File hierarchy system. Nah, buat Anda yang ingin belajar hacker, sangat disarankan mengetahui definisi hingga fungsinya dari Kali Linux, karena biasanya setiap kernel dari Kali Linux sangat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan turunan Linux lainnya. Oke. Di sini kita lihat finish instalasi. Instalasin komplit. Kalau misalnya dia belum ada bacaan komplit, berarti proses instalasi tidak berjalan dengan sempurna atau korup. Kita pilih continue. Nah, proses instalasi Kali Linux udah selesai. Kita tinggal menunggu finishingnya. Seperti apa sih Kali Linux itu? Kita coba ya, search itu simbol Kali Linux. Nah, nih. Kali Linux simbolnya seperti ini. Atau logonya seperti ini. Logo apakah ini? Kita coba cek. Kayak gambar apa ya? Oke. Udah proses. Udah selesai, dia akan muncul tampilan basis GUI-nya. Nah, prosesnya dia akan reboot secara otomatis dan kita cek tampilan antar mukanya Kali Linux itu seperti apa. Nah, ini prosesnya, proses booting dari si Kali Linux. Dia akan melihat aplikasi yang ada tadi yang di sistemnya. Pas waktu instalasi dia akan membaca perlahan.
Nah, tampilan pertamanya dia akan masukkan user root. Kita next, kemudian kita masukin passwordnya, kemudian kita sign in. Sign in. La 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 la. La 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 la. Oke, ini merupakan satu tampilan dari si Kali Linux. Nah, kita coba cek lewat terminal. Nah, ini Kali Linux tadi namanya. Dia langsung ke root. Nah, dia akan dapat secara DHCP. Karena settingan yang kita pakai tadi itu DHCP. Oke. Nah, udah login sampai ke internet. Kita link ke Google, browsing dan sebagainya udah selesai. Oke, demikian hari ini tutorial cara menginstalasi Kali Linux di VirtualBox. Oke, selamat menggunakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.